Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kelihatannya Yanhui sudah menghipnotis mereka dan ingin menculik kita. Tapi karena grup Phoenix masih bertarung, nggak mungkin Yanhui berupaya untuk datang sendiri. Kecuali ini berarti bahwa tempat yang Chow Yutang temukan hanyalah umpan, dan Yanhui sedang bersembunyi di suatu tempat. Maka yang harus kulakukan adalah membiarkan diriku tertangkap oleh perempuan ini, dan dia akan membawaku ke tempat persembunyian Yanhui. Dengan cara ini, aku bisa mengambil keuntungan dari situasinya dan bisa langsung pergi untuk mengambil naga itu. Ya, untungnya aku menggunakan auraku untuk melindungi tubuhku. Kalau tidak, pukulan tadi bisa menghabisiku. Lalu di sini Linmo diangkat, disekap, dimasukin ke dalam sebuah truk, dan akhirnya truknya pergi ke sebuah tempat terpencil ya. Bukan terpencil sih, abandoned, yang sudah ditinggalkan, gedung lama. Lalu penutup kertasnya dibuka dan ternyata, lihat siapa ini? Ada Yanhui guys. Terkejut karena bertemu denganku Linmo. Aku nggak tahu apakah aku harus terkejut atau enggak, tapi aku benar-benar terkejut. Lagi-lagi nada ini. Mulutmu besar sekali dan Linmu dilempar ke tembok. Kusarankan kamu jangan mendekatiku. Yanhui membalas, baiklah, kau masih aja bersikap arogan. Mau itu dengan Chow Yutang atau Han Xinyi. Aku penasaran apakah kau masih perjaka. Si Demon berkata, dasar bodoh, Chow Yutang sudah menghancurkan formasinya dan sedang kemari menuju tempat ini. Jadi sebaiknya segera selesaikan dan mulai bekerja. Oh iya, benar juga. Kaisar masih menungguku. Linmo, tetaplah di sini dan jadilah anjing baik. Aku akan kembali setelah mengunjungi Kaisar. Dalam hati Linmo, Kaisar, demi Nixord atau Raja Iblis pasti melakukan komunikasi internal dengannya. Atau jika tidak, kenapa dia tiba-tiba memanggil namaku? Lalu di sini si Chiswan ada di sebuah dalam sel. Di sini si Chiswan tidur. Terus tiba-tiba Chiswan bangun. Hah, jangan menghabisiku. Loh, di mana kita? Dan kita sekarang balik lagi ke Chow Yutang, di mana formasinya sudah berhasil dihabisi. Jabingan Yanhui ini bahkan menggunakan formasi untuk mengubah tempat ini menjadi tempat yang dipenuhi dengan energi yin. Ayo segera pergi ke arah selanjutnya yang sedang menunjukkan arah ke Sinan. Tapi tiba-tiba ada iblis yang datang nih. Hehehe. Menurutmu kau bisa pergi begitu aja? Tiba-tiba si iblis muncul dengan tubuh tanah atau tubuh batu. Semua orang di sini akan mokat hari ini. Dan di sini entah kenapa pindah scene-nya ke sebuah rusa di mana lagi makan rumput. Terus rusaknya notice sesuatu. Tiba-tiba dari tanah ada sebuah ledakan dan sesuatu yang muncul, dan itu adalah si iblis tadi. Gak akan ada satupun dari kalian yang bisa kabur hari ini. Matilah! Si iblis melancarkan serangan ke arah Chow Yutang, tapi dengan cepat langsung ditahan sama si nenek. Perempuan tua inilah yang akan mengurusnya. Sisanya antar Nyonya Chow keluar dari sini dan kembalilah ke markas untuk meminta bantuan. Si iblis membalas, apa katamu? Kau bisa mengalahkanku sendirian? Sudah aku bilang, gak akan ada yang bisa kabur dari sini. Sudah aku bilang, gak akan ada yang bisa kabur dari sini. Aku akan mengubur kalian semua di sini hari ini. Lalu dia memunculkan seperti sebuah formasi. Ada tembok besar gitu yang mencangkup area yang besar untuk menangkap mereka. Ini adalah formasi dari Soul Eater. Si nenek berkata, semuanya gunakan aura kalian untuk melindungi tubuh kalian. Ah, tidak. Apa ini? Tidak. Dan orang yang tidak melindungi tubuhnya dengan auranya langsung diserap habis. Sial, sial. Kalau begitu, kita fokuskan untuk menyerang wajah itu. Chow Yutang menyerang ke arah wajahnya, tapi sama sekali nggak berdampak. Hanya segitu kemampuan kalian. Si nenek berkata, kekuatan kita sudah dilemahkan karena formasi ini, sehingga kita nggak akan bisa memberikan damage yang besar kepadanya. Lalu si iblis atau si formasi ini, dia dari mulutnya mengeluarkan sebuah tiupan serangan ke arah mereka berdua. Ini buruk. Dia membuat mayat-mayat itu bangkit, dan mayat-mayat yang terserap tadi semuanya dibangkitkan menjadi zombie. Lalu zombinya dengan cepat maju dan lompat ke Yutang. Tapi Yutang langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung memotongnya. Dan zombie-zombie mayat-mayat yang lain juga menyerang ke arah Yutang. Si nenek berkata,
perempuan tua ini akan mengendalikan gas beracun itu. Singkirkan boneka darah itu cepat mungkin. Nggak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka dari racun. Mereka bukan lagi rekan-rekan kita. Dan satu persatu dikalahkan oleh Yutang. Dan di sini si zombie ternyata ada yang masih kayak apa? Masih mungkin ada kesadarannya sedikit ya. Teman-temanku, Chow. Di sini Yutang sedikit terdistract dan terkena serangan dari si zombie. Lalu akhirnya si zombie pun langsung dikalahkan oleh Chow Yutang. Tapi Chow Yutang terluka dan dia pun tumbang. Dalam hati Chow Yutang, itu tadi nggak terduga. Mereka benar-benar sudah menjadi boneka darah. Pada akhirnya hanya tersisa aku dan perempuan tua itu. Jika aku tahu akan terjadi seperti ini, aku nggak akan membawa banyak orang ke sini. Dan di sini ada 2 zombie lagi yang pergi ke arah Chow Yutang. Chow Yutang, si iblis berkata, kau berani mengalihkan pandanganmu, ha? Aku ingin melihat berapa lama lagi cangkangmu itu akan bertahan. Lalu di sini si botak megang sebuah belati dan akan menusuknya ke arah Chow Yutang. Ini salahku. Perempuan tua itu juga ikut terseret gara-gara aku. Tapi tiba-tiba, sial, ternyata belatinya miss, nggak kena Chow Yutang dan kepalanya si botak hilang. Aku merasakan vitalitasmu menurun dengan cepat. Jadi aku bergegas kemari. Untungnya aku belum terlambat, Chow Yutang. Nah, cewek ini, Loli ini, nggak Loli sih, nggak Loli. Orang ini dia adalah Loli ini dia adalah Chow Hongling, pemimpin dari grup Phoenix. Nenek, nah lo nenek tapi kayak umur 10-12, ayo. Animal logic. Dan kepala dari zombie belakang Chow Yutang juga langsung hilang. Dalam hati si nenek yang ini, itu adalah Nyonya Hongling yang terkenal. Oh, jadi ada bantuannya datang. Dan berani sekali kau kesini untuk menjemput ajalmu sendiri. Bukankah seharusnya kau menyingkirkan wajahmu yang menyeramkan itu, ha? Seorang manusia biasa sepertimu, apa kau mampu melawan pedang ini? Bahkan jika Sang Kaisar datang kemari hari ini, aku pasti tetap akan menang. Si nenek Hongling, dia menyerang si formasi si iblis. Dan dalam sekali serangan doang, si iblis langsung kalah. Dalam hati Chow Yutang, hanya dengan 1 serangan. Baiklah, cucuku terluka. Kalau kau sudah diserang dari awal, kau tidak akan mengeluarkan isi perutmu. Sekarang minumlah ramuan ini. Nenek, teman sekelasku menghilang. Bisakah kau membantuku untuk mencarinya dulu? Targetnya adalah Linmo. Nenek, kau harus membantuku untuk menyelamatkannya. Nenek tahu, jadi jangan khawatir dan istirahatlah dulu. Hah? Istirahat? Istirahat apa? Dan akhirnya Chow Yutang pun pingsan. Mungkin ramuannya biar Chow Yutang bisa istirahat ya. Si Lori berkata, perempuan tua, di mana teman sekelas yang disebut Chow Yutang berada? Si nenek menjawab, menurut tebakanku dan Yutang, dia seharusnya berada di tempat yang memiliki dengan jumlah yin yang ekstrim yang melimpah. Dan disitulah Sinan menghilang. Chow Yutang juga bertanya ke Dark Door. Hal itu mungkin bisa membantu. Nggak perlu. Aku masih bisa menemukan tempat dengan energi yin yang melimpah. Naik. Aduh, jatuh. Tetap aja Chow, mau tua juga kelakuannya masih kayak bocah. Si Loli berkata, bawa Chow Yutang ke markas untuk mengobati lukanya. Aku akan pergi ke tempat yang diduga memiliki jumlah yin ekstrim yang banyak. Baik, oke, sampai bertemu nanti. Lalu sekarang kita pergi lagi di tempat penjaranya, di mana di sini di tengah seseorang lagi melakukan sebuah ritual dan Linmo ada di dalam sebuah jeruji besi sel. Chen Xiu bertanya, apa yang dia lakukan, Master? Linmo menjawab, dia sedang menyerap kekuatan yang dari laki-laki untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi harga yang dibayar adalah dia akan menua dengan cepat karena di menit energinya menyerapnya. Oh benar, dia benar-benar terlihat menua. Terus tiba-tiba Yan Hui menyadari sesuatu. Hah? Apa-apaan? Siapa lagi yang menggangguku? Terus pas dibuka, hah? Bocil. Apa dia tersesat? Tante, permisi. Tante. Tante, anaknya nonton tante. Nonton anaknya. Enggak. Tenang, gue sensor. Tante, permisi. Jabingan kecil di sini. Hah? Dan di sini Cisuan ternyata udah babak belur ya. Mungkin energi yang diserap mungkin Cisuan, milik Cisuan mungkin. Tuh, kepalanya benjol tuh. Chen Xiu bertanya, apakah menanyainya langsung setelah dia bangun itu tidak apa-apa? Linmo menjawab, nggak perlu khawatir, dia kebal terhadap itu. Lalu tiba-tiba terjadi seperti sebuah ledakan, di mana ternyata ada pedang yang tembus. Dan itu pedang si Loli yang menusuk Yan Hui. Aduh, ini gue sensor kali ya, gue dolar kuning karena terlalu vulgar. Si Loli berkata, gimana? Apa kau sudah mengeluh? Padahal kita baru aja mulai. Kenapa? Kau nggak mau menjawab? Setidaknya beri aku sedikit perlawanan. Sial. Pedangnya pun dipegang sama Yan Hui. Dan dia berhasil melepaskan pedangnya dan mau melemparnya. Sana, makan ini. Dan Yan Hui pun turun. Siapa Loli ini? Si Loli berkata, itu aja, seranganmu sudah berakhir. Dalam hati Yan Hui,
Master Chiyo, aku bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Master Chiyo? Sedangkan sehari sebelumnya, di sini si iblis dia memunculkan klonnya nih, Kage Bunshinnya. Pertandingan ke-146 dimulai. Aku bermain banyak permainan dengan klonku dan aku selalu kalah darinya. Konyol sekali. Terus tiba-tiba, ini kuat sekali. Si Demon Sword ini di sini ternyata ada Demon Sword lagi nih. Hei, biarkan aku pergi. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah anggota dari sekte Heavenly Demon. Si Demonic Sword berkata, baiklah, jadi kau berasal dari sekte Heavenly Demon. Aku nggak tahu, tapi jika sekte Heavenly Demonmu berisi dengan pupuk seperti dirimu, aku khawatir akan sulit bagiku untuk tidak membantai sektemu. Kiki. Dalam hati, oh ini si Lele ya kalau nggak salah ya. Dalam hati si Lele, ini adalah Ci seseorang. Kumohon, tolong aku. Seseorang, tolong aku. Dan tiba-tiba, cepum, ada yang masuk dan ternyata itu si iblis. Ci ini. Nyonya. Si iblis berkata, gak perlu acting seperti itu. BTW si iblis tuh gue panggil Hansin Yi ya. Si Hansin Yi. Dia berkata, gak perlu acting seperti itu. Baik Master. Jadi kau adalah iblis yang bersekutu dengan Heian Hui kan? Benar Master, kau benar. Dalam hati si pedang, ini adalah perasaan diinjak seseorang yang familiar. Dia adalah Master. Dan si Lele berkata, tolong aku. Aku adalah anak dari Patriarch Sekte Heavenly Demon. Biarkan aku pergi dan aku akan memberimu apapun yang kau mau. Sekte Heavenly Demon berspesialisasi di kultivasi sihir dan mereka tidak lebih lemah dari grup Phoenix. Tapi aku tidak kekurangan laki-laki. Aku hanya butuh anjing. Akhirnya si Lele pun menggonggong. Ayo, kenapa? Nungguin gua gonggong? Ogah, skip. Anak pintar, biarkan dia hidup dan akan kupastikan dia berguna untuk kita. Si pedang merespon, baik Master. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Mulai saat ini aku akan menjadi budak. Si pedang berkata, hei jabingan, jangan tidur saat kau berbicara dengan Master. Si iblis merespon, itu terjadi karena kau menyerap terlalu banyak energi darinya. Dah, jelaskan padaku tentang rencanamu dengan dia atau siapapun namanya lah itu. Si pedang menjawab, aku akan menggunakan Heian Hui budakku untuk menyerap energi yang atau energi cowok. Jadi aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku. Ci dari hutan terpencil itu adalah jebakan agar kita nggak bisa dilacak. Sekarang aku sedang bersembunyi dengan Heian Hui di pabrik yang terbengkalai di barat distrik Hunsi. Dan pada saat ini aku memperkirakan akan bisa mendapatkan kembali kekuatanku kurang dari 10 hari. Si iblis bertanya, apa kau punya rencana yang bagus? Dan apakah Heian Hui sepenuhnya dalam kendalimu? Pedang menjawab, Heian Hui adalah perempuan penuh nafsu. Dan karena ada Linmo sebagai umpan, dia bisa dengan mudah dimanipulasi. Kau terlalu bodoh untuk memikirkan rencana yang lebih baik. Tapi kurasa yang satu ini cukup baik. Ngomong-ngomong, dia nanti akan mengejar Limo dan akan melecehkannya. Tapi sebelum hal itu terjadi, gunakan alasan apapun untuk membuatnya berhenti. Game kejar-kejaran antara aku dan laki-laki itu masih belum berakhir. Jadi nggak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Ini ya hanya saja akan lebih baik jika Master Anda datang dan mengambil pecahanku secepat mungkin. Permasalahannya jadi semakin besar dan buruk setiap detiknya. Semua sekte dan kekuatan lain sedang mencari kita dan mereka tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan kita. Iblis berkata, nggak perlu buru-buru karena sang kaisar juga akan datang ke dunia ini. Hah? Sang kaisar? Iya, ingatan antara pecahan Demon Sword tidak terkait satu sama lain. Jadi kau nggak tahu apa-apa tentang hal ini. Tapi beberapa saat yang lalu, aku merasakan nafas dari pecahan Demon Sword menyebar di dekat sebuah peternakan. Tapi ketika aku datang, Ci pedang itu terhapus oleh ci besar, berat dan tebal lainnya. Ci itu sangat kuat seperti pelangi dan aku hanya pernah melihat satu kaisar dengan kekuatan sebesar ini selama ribuan tahun. Jadi tugasmu sangat sederhana. Kau hanya perlu menggunakan Heian Hui untuk mengelola keberadaanmu dengan bebas. Gunakan itu untuk umpan agar kita bisa menarik perhatian sang kaisar. Dan kali ini akan kupastikan jiwanya menghilang selamanya. Dan sekarang si pedang yang di Heian Hui dia berkata, sekarang pergi dan habisi jabingan itu. Aku sudah menyembuhkan lukamu. Yan Hui merespon, menghabisinya? Bagaimana caranya aku bisa menghabisinya? Master Chiyo, aku tidak pernah berada dalam situasi pertarungan seperti ini sejak aku kecil. Aku nggak tahu apapun tentang seni bela diri. Terus si Loli, dia menggunakan sword secret teknik dan menyerang ke arah Heian Hui. Aku bahkan nggak tahu cara untuk bertarung. Si pedang berkata, dasar perempuan nggak berguna. Berikan aku kendali atas tubuhmu. Sungguh sangat disayangkan, aku nggak bisa membiarkanmu hidup. Dan di sini tubuhnya diambil alih oleh si pedang. Lalu si pedang dengan cepat langsung menahan serangan-serangan dari si Loli. Terus satu ada yang menyerang dari belakang, tapi pedangnya langsung ditendang sama si pedang. Ayo, gimana? Apa kau suka bermain dengan pedang terbang itu, ha? Kalau begitu, makan ini.
aku akan memberikannya padamu. Tapi di sini serangannya dengan mudah ditahan sama si Loli. Dan juga aku akan memberimu hadiah kecil. Si Choyo atau si pedang, dia mengeluarkan seperti sebuah serpent, seperti sebuah ular yang muncul dari air atau tanah. Itu adalah secret teknik yang sudah lama hilang. Sayangnya, kekuatannya lebih lemah dari apa yang tertulis di buku. Kelihatannya, kekuatanmu hanya sebatas ini. Dan si ular, dia menyiapkan serangan dari mulutnya. Tapi melihat betapa marahnya dirimu, sekarang akan lebih mudah untuk menyingkirkanmu. Jika kau tidak menangis sepanjang waktu, aku pasti akan malu untuk membunuhmu. Lalu si Loli menggunakan pedangnya, dia memukul si ular. Jadi ularnya mulutnya ke atas. Tembakannya menembak ke atas dan atapnya pun jebol. Dan di atas ternyata ada si iblis. Gue gak tahu ini iblis aslinya atau klonnya ya. Kan dia bisa bikin klon kan. Tapi intinya ada si iblis di Hansini. Lalu akhirnya bagian pedang yang ada di dalam tubuh Yanhui akhirnya pergi dan bersatu dengan pedang yang ada bersama si iblis atau Hansini. Akhirnya dia menolak inangnya ya. Kupikir itu bukan hanya sekedar pedang biasa, apalagi pedang yang patah. Tiba-tiba cuma pedang patah katamu. Lihat itu. Kau harusnya berpikir 2 kali jika ingin memukul anjing ketika pemiliknya nggak ada di dekatnya. Seharusnya kau lebih berhati-hati. Dalam hati Cao Hongling, Ci ini rasanya seperti Ci dari seorang demon dari Underworld. BTW Cao Hongling tuh si Loli ya. Bahkan pernafasanku didominasi oleh tekanan ini. Dan saat dia lihat ke atas, kelihatan tuh si Hansini. Dasar berandalan ini. Terus tiba-tiba dia teleport ke bawah. Ya, melihat bagaimana itu berakhir dengan kondisi seperti ini, gak heran kalau itu sulit untuk ditemukan. Lalu si Loli langsung menggunakan Taoist teknik 8 level of ceiling untuk mencoba mensegel si Hansini atau si iblis. Dengan kekuatan tubuh ini, aku meminjam kekuatan 10.000 jimat dari 8 penjuru. Suppression of the evil of the 10,000 talisman, 4 heavenly flames, Red Lotus Seal, Evil Sky. Segel dirimu, keburukan dilengkapi oleh kebaikan. Dan keburukan itu tidak akan pernah menang dari kebaikan. Ketika cahaya murni menyinari kegelapan, semua demon akan gemetar dan sembunyi. Bergabunglah. Tapi sini perlahan-lahan segelnya retak. Ini gak mungkin. Dan akhirnya dengan mudah si Hansini atau si iblis berhasil lepas dari segelnya. Ku dengar dari anjingku kalau Cao Hongling adalah anggota terkuat dari grup Phoenix dan gak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi pada akhirnya kemampuan orang terkuat di dunia ini hanya sebatas ini. Saatnya mengakhiri semua ini. Bocah, gak, ini belum berakhir. Apanya yang belum berakhir? Dan ternyata si Loli udah kena serangan dari si Hansini. Jika aku bilang sudah berakhir, maka itu sudah berakhir. Dan dia pun akhirnya tumbang. Si pedang berkata, maafkan saya master, tubuh Yanhui sangatlah lemah. Bahkan ketika aku sudah mengendalikan dia sepenuhnya, aku tetap gak bisa mengeluarkan 10% dari kekuatan. Saya pantas untuk mati karena gak bisa membangkitkan sang kaisar. Lalu si Loli langsung menarik pedangnya dan menyerang ke arah si Hansini. Hansini ngomong ke pedang berkata, jangan khawatirkan itu. Setelah semua ini, seharusnya dia menyadarinya. Tapi meskipun aku di sini, dia masih belum muncul. Pedangnya di sini hampir mengenai si Hansini. Tapi menggunakan pedang patah itu, Hansini dengan mudah memotong tebas pedang milik dari si Loli atau Cao Hongling. Aku ingin menggunakan Cao Yutang untuk mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Tapi sayangnya, dia bukan ikan yang mudah terpancing. Belum lagi, ini bahkan gak cukup untuk mengujiku. Tiba-tiba, Kaisar Immortal, tidakkah menurutmu sudah cukup bagimu untuk menonton saja? Berhenti bersembunyi dan keluarlah. Atau setelah datang ke dunia ini, sama seperti laki-laki di dunia ini, kau jadi seorang pengecut. Laki-laki terkuat di dunia ini gak lebih dari itu. Bagaimana bisa kau mengatur dunia ini hanya dengan kekuatan seperti itu? Menjijikan sekali. Oke, dimulai dari berandalan ini. Kemudian orang-orang di kandang di sini, lalu semua orang. Jika kau tidak berusaha untuk menghentikanku, aku akan menghabisi mereka semua. Sebaiknya kau segera melakukan sesuatu. Oke, akan kuhitung sampai 3. 1, 2. Tiba-tiba, enggak, jangan bunuh aku, jangan. 3. Lalu tiba-tiba ada cahaya yang menembak ke atas langit dan seperti ada kekuatan, ada laser gitu. Dan di depan dari Hansini ada seperti sebuah tornado kekuatan spiritual. Dan 5 pun muncul dalam mode kaisarnya. Aku tahu, sudah kuduga, kau belum mati, Kaisar Immortal. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.